Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin yang berbahagia. Albert Einstein, seorang ilmuwan terbesar abad ke-20, sebagaimana yang dikutip oleh Harun Yahya di dalam bukunya The Quran Leads the Way to Science, halaman pertama menyatakan, religion without science is lame and science religion without is blind. Agama tanpa ilmu adalah pincang dan ilmu tanpa agama adalah buta. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa agama tidak hanya mendukung studi ilmiah, tetapi juga menjadikan riset ilmiah yang konklusif dan tepat guna, karena didukung oleh kebenaran yang diungkapkan melalui agama. Alasannya adalah karena agama merupakan sumber tunggal yang menjadikan jawaban yang pasti dan akurat. Selain daripada itu, kalimat tersebut juga menunjukkan bahwa pembangunan karakter bangsa tanpa paduan agama tidak dapat berjalan dengan benar, akan tetapi memperlambatkan waktu untuk mencapai hasil tertentu, atau lebih buruk lagi, seringkali tidak memperoleh hasil yang meyakinkan. Ketika Nabi sampai ke Madinah, ia membuat sebuah peradaban baru yang menghasilkan pernyataan bahwa Islam merupakan sistem kepercayaan yang sistemik, tidak hanya berdimensi teologikal, ritual, dan mistikal, tetapi juga berdimensi moral dan intelektual. Hadirin rahimakumullah, penjelasan dari pendidikan adalah menjadikan seseorang menjadi lebih baik dan lebih pintar. Pada halnya pengutusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlaknya dan menjadikannya menjadi lebih baik. Lembaga pendidikan di Indonesia lebih berorientasi kepada kecerdasan pengetahuan daripada sikap, sehingga pembangunan karakter bangsa tidak dapat menyatu dengan transformasi keilmuan, sehingga banyak kita temukan kecurangan-kecurangan di lingkup pendidikan, baik di sekolah maupun perguruan tinggi, baik itu berupa nyontek, plagiasi, membeli nilai, dan membeli gelar. Belum lagi bicara tentang rusaknya moral di masyarakat luas, terjadinya korupsi di mana-mana, seakan-akan korupsi tersebut menjadi tren dan budaya, sehingga para penjabat berlomba-lomba di dalamnya, dan pada akhirnya rakyatlah yang menjadi sengsara. Yang kaya semakin kaya, yang melarat tambah sengsara. Hadirin, kondisi karakter saat ini sedang menghadapi tantangan. Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam budaya dan nilai-nilai sosial. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara individu berinteraksi dan berkomunikasi. Ketidaksetaraan dalam hal ekonomi dan akses ke layanan dasar, Praktik korupsi dan ketidakjujuran dalam pemerintahan dan masyarakat. Melihat rusaknya moral tersebut, padahal Indonesia merupakan prioritas muslim terbanyak di dunia, lalu muncullah pertanyaan, mengapa negara yang mayoritas masyarakatnya muslim ini justru jauh dari keadilan dan kedamaian? Mengapa pula korupsi terjadi di mana-mana, seakan-akan menjadi tren budaya, padahal mereka bukan orang yang tidak berpendidikan? Mungkinkah pendidikan nasional belum menjalankan fungsinya secara baik?
bangsa yang beradab dan bermartabat. Melihat fakta tersebut, kami tergugah untuk menyampaikan syarah Al-Quran yang berjudul Pendidikan Karakter dalam Membangun Moral Bangsa, Perspektif Al-Quran, dengan rujukan Al-Quran Surah Ibrahim ayat 1 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu agar kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Hadirin rahimakumullah. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbah volume 7 halaman 7 menjelaskan tentang pentingnya Al-Quran. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk jamak untuk kata zulumat yang berarti aneka gelap, sedang an-nur yang berbentuk tunggal. Hal ini mengisyaratkan kita bahwa kegelapan bentuknya bermacam-macam serta beraneka ragam, sedangkan an-nur adalah cahaya yang tak pernah memberikan gelap. Penjelasan tentang Al-Quran, penerangan atau an-nur, benar-benar bahwa antara Al-Quran dengan membangun karakter bangsa sama-sama memiliki sesuatu yang saling mengikat. Malik bin Nabi di dalam kitabnya Intaj al-Mustasyrikin wa Atharu al-Firi al-Hadis menulis, ilmu pengetahuan adalah serangkaian masalah serta metode yang membawa kita kepada sekumpulan masalah tersebut. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa membangun karakter bangsa tidak dapat dilihat dari apa yang disampaikannya kepada masyarakat, tetapi terbentuknya suatu iklim yang mendorong pembangunan karakter bangsa, yaitu termasuk Al-Quran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan tentang definisi karakter. Definisi karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, dan akhlak yang membedakan seseorang dengan yang lain, yaitu tabiat dan watak. Sedangkan pendidikan karakter adalah upaya yang dilakukan dengan sengaja untuk mendorong pembangunan karakter
bangsa yang baik. Al-Quran adalah firman Allah yang tidak mengandung kontradiksi. Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan kepada utusan untuk menjadi petunjuk. Al-Quranlah kitab terakhir yang masih berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pembangunan karakter bangsa akan berkembang cepat dengan dituntun oleh Al-Quran dan kebenaran darinya. Dengan begitu, pembangunan karakter bangsa dapat mengikuti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika jalan yang bertentangan dengan agama diambil, maka para ilmuwan akan memperlambatkan waktu dan sumber daya. Demikianlah apa yang disebutkan Harun Yahya di dalam bukunya The Quran Leads the Way to Science. Lalu, bagaimanakah dinamika keilmuan dalam mewujudkan kepribadian umat Islam saat ini? Umat Islam hingga saat ini masih memiliki degradasi keilmuan secara besar-besaran. Data Badan Penelitian Internasional tahun 90-an menyebutkan Israel yang notabene Yahudi dalam 1 juta penduduk memiliki 1.600 pakar pengetahuan. Amerika yang notabene Nasrani dalam 1 juta penduduk memiliki 160 pakar pengetahuan. Sedangkan Indonesia yang notabene mayoritas Muslim terbesar di dunia dalam 1 juta penduduk hanya memiliki 65 pakar yang muslimnya hanya 6 orang. Oleh karenanya, dalam bidang pembangunan karakter bangsa dan teknologi, kita masih jauh tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Kita jauh tertinggal dari Amerika yang protestanis. Kita jauh tertinggal dari Korea yang konfusianis Taois. Bahkan kita jauh tertinggal dari Jepang yang Buddhis Taois. Lalu, bagaimanakah kita dalam pendidikan karakter ini? Allah menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Luqman ayat 13 yang akan dilantunkan oleh qaryah kami berikut ini. Hai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah aniaya yang besar. Hadirin, demikianlah penjelasan dari pengertian tersebut bahwa Luqman Al-Hakim menanamkan syariat, akhlak, dan budi pekerti kepada anaknya untuk tidak menyekutukan Allah semata. Dengan begitu, kami mengajak kalian semua untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup demi kemajuan bangsa. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Akhir kalam.